Ini adalah tingkat yang mengerikan dari peningkatan roh 10 kali lipat. Para patriark sekte aliran mendalam hampir tidak bisa mempercayai mata mereka, dan benar-benar terguncang. Jika orang-orang seperti memiliki reaksi itu, maka tidak perlu bahkan menyebutkan para pembudidaya inti emas sekte aliran besar, yang kulit kepalanya kesemutan seperti. Bahkan para pembudidaya aliran-aliran darah merasakan pikiran mereka terguncang. Para patriark, they have known di masa lalu bahwa Heavenhound Sword adalah sesuatu yang harus ditanggapi dengan sangat serius, tapi untuk melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana hal itu memaksa mereka untuk mengakui bahwa mereka telah meremehkan pedang tanda tangan dari sekte Stream Roh. Tampaknya legenda peningkatan roh 10 kali lipat itu benar, kata lengkung kepala aliran darah sekte. Peningkatan semangat 10 kali lipat akan menghasilkan transformasi yang mengejutkan. Faktanya, itu hanya kekurangan harta roh yang sejati. Setelah bergabung dengan Spirit Stream Sect, menjadi semakin jelas bagi Blood Stream Sect bahwa mereka mahir menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Meskipun mereka masih belum cukup cocok dengan sekte aliran darah, jika perang benar-benar pecah, bahkan jika sekte aliran darah menang pada akhirnya, mereka akan dipaksa membayar harga yang mahal. Bahkan, mereka kemungkinan besar akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki Middle Rea. Selain itu, sebelum mereka bahkan memiliki kesempatan untuk melakukan itu, sekte aliran mendalam akan datang untuk mereka, dan situasi saat ini kemungkinan akan terbalik. Semua orang telah menyaksikan bentrokan antara Heavenhound Sword dan kumbang bintang lapis baja hitam. Itu terutama berlaku untuk orang-orang di tembok kota. Sebenarnya, ada pengadukan energi spiritual yang berasal dari dinding-dinding yang terkunci di daerah sekitar kumbang bintang lapis baja hitam. Saat Heavenhound Sword naik kembali ke udara, dua bagian dari kumbang bintang lapis baja hitam jatuh ke kedua sisi, dan medan perang menjadi sunyi senyap. Tapi kemudian, semua pembudidaya sekte Stream Roh pecah bersorak gemuruh. Sebaliknya, para pembudidaya sekte aliran besar dipaksa untuk menyaksikan harta berharga mereka, kumbang bintang lapis baja hitam, dipotong setengah. Saat darah hitamnya mengalir ke segala arah, para pembudidaya Soundstream mendalam perlahan-lahan menundukkan kepala mereka. Banyak dari mereka terlihat lebih bijaksana dari sebelumnya. Saat itulah orang-orang mulai menyadari bahwa di dalam mayat kumbang bintang lapis baja hitam, ada kristal yang terlihat sangat aneh. Segera, semakin banyak orang yang dilihat. Namun, yang lebih tertarik pada kristal adalah banyak binatang buas, yang menatap dengan mata terbelalak. Kristal Raja Binatang Buas, kata lengkung kepala aliran darah sekte itu. Tapi kemudian berkedip, dan wajahnya jatuh. Tunggu, bukan, ini palsu. Namun, bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulut, sesosok kecil di depan semua orang. Itu adalah Bruiser, yang telah menyusut menjadi seukuran tangan, dan terbang menuju mayat kumbang bintang lapis baja hitam dengan kecepatan yang mengejutkan. Bersinar dengan kerinduan, hampir gila, dan dia bergerak sangat cepat sehingga tidak lebih dari kabur yang berwarna-warni. Rahang Bai Xiaochun terjatuh, dan tiba-tiba, dia menyadari bahwa sesuatu tentang situasi itu tampak tidak menyenangkan. Sebelum dia bisa bereaksi, suara berkumandang memenuhi udara, dan itu berasal dari tembok kota sekte aliran mendalam. Suara itu langsung bertambah volumenya sampai mendebarkan, dan menyebabkan semua hati bergetar. Selanjutnya, panah hitam menjadi terlihat. Dalam mata, itu melesat keluar dari kota, terbang dengan kecepatan luar biasa ke arah kumbang bintang lapis baja hitam. Targetnya tak lain adalah Bruiser. Getaran melanda Bruiser, sensasi menciptakan krisis mematikan. Dia melolong ketika dia mencoba mengajukan diri atau mungkin melawan. Namun semua upaya seperti itu sia-sia. Panah itu hanya setengah saat lagi menusuk ke dahinya. Bai Xiaochun langsung beralih ke pengguna. Berteriak dengan suara serak, dia terbang ke udara dan membuka mata Dharma Heaven Span-nya. Semua kontrol dari mata ketiganya meledak, hampir seperti tangan yang tak terlihat yang melilit panah dalam upaya untuk menghentikan momentumnya. Bai Xiaochun menembak ke arah mayat kumbang dengan semua kekuatan yang bisa dikerahkannya. Darah mengalir keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya. Sebagai hasil dari semua usaha, panah tiba-tiba terhenti. Pada saat itu,
Bruiser gemetar, dan kemudian direkam ke samping. Sama seperti Bai Xiaochun menghela napas lega, panah berputar di tempat. Alih-alih membidik Bruiser, atau bahkan pada Bai Xiaochun, sekarang menunjuk langsung ke kristal hitam. Itu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa seperti sebelumnya, dan akselerasi yang tiba-tiba langsung menghancurkan kekuatan kontrol Bai Xiaochun. Semua ini membutuhkan waktu untuk dijelaskan, tapi terjadi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Hanya sedikit orang di medan perang yang mampu bereaksi. Namun, salah satunya adalah leluhurnya aliran darah sekte, yang kepalanya kesemutan sehingga terasa seperti meledak. Nitcrit kembali. Teriakannya, targetnya adalah kamu. Wajah patriark lainnya ketika mereka menyadari apa yang terjadi, dan meskipun mereka ingin melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Bai Xiaochun, tidak ada waktu. Meskipun situasi sebelumnya yang dia temui di medan perang berbahaya, kebenarannya adalah bahwa para patriark selalu dekat, dan bisa campur tangan jika situasinya tidak terkendali. Tapi sekarang, segala sesuatunya berkembang terlalu cepat, dan sekte aliran mendalam memanfaatkan peluang dengan tekad bulat. Bai Xiaochun telah terbang ke atas kemauannya sendiri karena bahaya yang dialami Bruiser. Karena itu, kemampuan para leluhurnya roh dan aliran darah sekte untuk melindunginya tiba-tiba terputus-putus. Meskipun beberapa orang lain mungkin telah memperhatikan peluang yang telah berkembang, bagaimana Patriark Crimson Soul dari aliran yang mendalam tidak bisa melihat? Ini adalah situasi yang disesuaikan secara pribadi. Murid Bai Xiaochun mengerut, tapi dia tidak punya waktu untuk memperhatikan tindakan selanjutnya. Sensasi krisis fana mengatasi dirinya, dan ia dibiarkan dengan beberapa cara untuk membela diri. Berteriak, dia meraih Bruiser, dan kemudian cahaya hitam bersinar saat penyu-penyu muncul. Secara bersamaan, Bai Xiaochun meringkuk ke dalam bola terkecil yang mungkin ada di dalam wajan. Saat dia melakukan itu, panah itu mengenai kristal hitam yang ada di dalam mayat kumbang. Menakjubkan, ledakan besar mengguncang daerah itu, dan gelombang kejut hitam menyebar sejauh 90 meter ke segala arah. Di mana-mana gelombang kejut berlalu, itu melenyapkan makhluk hidup yang disentuhnya, bahkan rumput. Semuanya terhapus. Para kultivator yang ditabraknya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak. Mayat kumbang bintang lapis baja hitam itu benar-benar diberantas, dan sebuah kawah besar dipahat keluar dari tanah. Segera cahaya hitam yang tak terbatas menghilang, mengungkapkan satu-satunya hal yang tertinggal, sebuah wajan hitam di tepi kawah, duduk di sana tanpa bergerak. Ketika semua orang mengintip untuk melihat, wajan itu bergetar, dan kemudian perlahan-lahan terangkat untuk mengungkapkan wajah Bai Xiaochun. Dia tampak sangat ketakutan sehingga dia gemetaran. Sensasi karena baru saja diambil diri dengan kehidupan membuat mata mengalir di pipinya. Sekte arus besar, pekiknya, hal-hal belum selesai di antara kita. Kamu kalian benar-benar mencoba menyergapku lagi. Ketakutan masih berdenyut di dalam hati. Meskipun telah didukung oleh penyu wajan, dia masih yakin bahwa dia akan mati. Namun, ketika digunakan oleh Bai Xiaochun, wajan peningkatan roh sangat kuat. Tanpa itu, kehidupan kecilnya yang malang akan hilang. Jantungnya berdebar kencang, dan rasa takut yang tersisa yang mengalir melalui dirinya menyebabkan lututnya goyah. Sambil keluar dari bawah wajan, dan kemudian dibawa ke Bruiser, dia berkata, "Bruiser, kamu hampir membuat ayahmu tewas, apakah kamu itu?" Luka memar tampak seperti hendak menangis. Dia tahu bahwa dia telah berwisata. Melihat reaksi Bruiser, Bai Xiaochun tidak tahan untuk mengkritiknya lebih jauh. Kemudian, api amarah mulai naik ke matanya ketika dia melihat ke arah tembok kota, dan lelaki tua itu berdiri di atasnya dengan busur besar di arah berlawanan. "Kamu tunggu saja Lot Bai, kamu tua bangka!" Teriakannya di atas paru-parunya. Aku ingin busurmu itu. Aku tidak percaya dia tidak mati," kata Patriark Crimson Soul, menurunkan busur hijau besar. Busur itu sendiri memancarkan aura surga Dao yang sangat kuno. Itu tak lain adalah harta berharga kedua sekte Stream Sekte, busur surga. Panah dari beberapa saat yang lalu telah dibuka oleh busur itu. Sekte aliran besar telah lama menyadari bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk langsung membunuh Bai Xiaochun,
bahkan para pembudidaya inti emas. Salah satu patriark musuh pasti akan masuk untuk menyelamatkannya. Sekte Roh dan Aliran Darah terlalu melindungi Bai Xiaochun. Sepanjang waktu, Patriark Crimson Soul tidak pernah bisa menemukan kesempatan untuk membunuh Bai Xiaochun, dan akhirnya datang dengan rencana dari beberapa saat yang lalu, untuk mengorbankan kumbang bintang lapis baja hitam, dan kemudian menggunakan kristal yang diresapi dengan aura dari Raja Binatang Buas untuk menarik Bruiser. Jika Bai Xiaochun tidak membuat langkah untuk menyelamatkan Bruiser, maka rencananya akan sia-sia. Namun, selama Bai Xiaochun muncul maka dia bisa meledakkan kristal hitam dan menghancurkan segala sesuatu di daerah itu, termasuk Bai Xiaochun. Jika Bai Xiaochun meninggal, itu akan menjadi pukulan fatal bagi roh dan sekte aliran darah, dan akan membuat perpecahan antara keduanya bahkan lebih mungkin. Bahkan jika sekte aliran mendalam akhirnya menyerah, mereka akan memiliki kesempatan untuk bangkit lagi di masa depan. Namun, setelah semuanya dikatakan dan dilakukan, Bai Xiaochun tidak berakhir mati. Ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang dapat dilihat di wajah Patriark Crimson Soul, dan dilihat oleh wajah yang pahit. Ketika roh dan darah aliran Patriark Sekte menyadari bahwa Bai Xiaochun telah selamat, mereka menghela napas lega. Li Qinghou gemetar. Beberapa saat lalu, dia dipukuli bisu karena ketakutan. Itu sama dengan semua teman Bai Xiaochun lainnya di medan perang. Saat amarah kedua terbakar lebih panas dari sebelumnya, mereka menyerang. The Heaven Horn Sword menebas formasi mantra, dan harta berharga lain dari sekte aliran darah dan darah gratis. Sebuah pohon besar berwarna darah muncul, serta cermin darah. Banyak objek yang kuat mengirim kekuatan yang menghancurkan bumi menuju sekte aliran mendalam. Getaran kuat berlari melintasi permukaan pelindung formasi mantra. Ketika Heaven Horn Sword menghantamnya, cahaya perak menyilaukan ditembakkan, dan tampak-tampak menyimpang. Seluruh formasi mantra terhuyung, dan meskipun tidak runtuh, itu jelas mengalami drainase yang signifikan dari kekuatan spiritual. Pada saat yang sama, para leluhurnya roh dan sekte aliran darah, serta para pembudidaya inti emas, bergabung dengan sejumlah besar ahli yayasan pembentukan untuk melepaskan serangan yang kuat. Bai Xiaochun yang marah juga menyerang balik terus-menerus melepaskan ki darahnya untuk menjaga para pembudidaya sekte aliran darah di puncaknya. Bruiser ada di sisinya, sama-sama geram. Sambil melolong, dia melepaskan aura Raja Binatang Buas, yang menyebabkan banyak binatang buas menjadi gila saat mereka menyerang formasi mantra. Gargoyle, mayat halus pedang darah dan kuali valet bisa dilihat di mana-mana. Kemudian puncak gunung ke-9 Spirit Stream Sekte muncul, menyebabkan semuanya bergetar hebat. Gunung-gunung itu sendiri mulai pecah dan runtuh. Awan darah menyebar, langsung menodai pegunungan dan kota merah. Di sisi lain dari pegunungan, sisa-sisa Pilstream Sekte menyerang dengan kekuatan penuh, menghantam bagian belakang formasi mantra ke titik kehancuran. Dari tampilan itu, pembentukan mantra tidak bisa bertahan lebih lama, dan pada kenyataannya, satu-satunya cara untuk mencegahnya runtuh adalah dengan mengurangi jangkauannya. Leluhurnya Bloodstream Sekte memiliki wajah yang sangat suram. Krisis mematikan yang baru saja menimpa Bai Xiaochun membuat merasa cemas dan marah. Sekte aliran mendalam. Aku tidak tertarik menunggu kamu untuk melepaskan cadangan kamu yang sebenarnya. Mari kita lihat apakah kamu masih berani menahan diri di bawah kekuatan cadangan Bloodstream Sect. Leluhurnya Patriark adalah satu-satunya kultivator Bloodstream Sect di lingkaran besar Naschen Soul. Kemarahannya adalah sesuatu yang hanya bisa diperjuangkan oleh pendiri aliran Spirit Stream Sekte dan Patriark Crimson Soul dari aliran-aliran yang mendalam. Ketiganya semua berada di lingkaran besar, dan dengan demikian, jauh lebih kuat daripada para pembudidaya Naschen Soul lainnya. Leluhurnya melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya dan kemudian mengarahkan jarinya ke langit. Suara bergema seperti guntur surgawi. Dia berteriak Bloodstream Night Effigy. Ketika kata-kata itu dari mulutnya, langit mulai bergetar, dan sambaran merah tiba muncul. Saat melesat menembus langit itu membuka celah besar, di dalamnya muncul orang-orangan sawah aneh dengan mata merah menyala. Terkekeh-kekeh gema berma keluar dari mulut orang-orangan sawah yang tampak jahat.
Di satu sisi ia memegang sepetak kulit manusia, dan di sisi lain, keseimbangan Steliad. Segera setelah itu muncul, tekanan yang kuat dan mengejutkan muncul untuk memenuhi langit dan bumi. Tekanan itu sendiri menyebabkan penciptaan mantra mulai bergetar di ambang kehancuran. Para pembudidaya sekte aliran darah tersentak, dan kemudian mata mereka bersinar dengan cahaya aneh. Ini tidak lain adalah kekuatan cadangan sebenarnya dari sekte aliran darah. Kekuatan cadangan adalah dasar dari sekte apapun. Baut petir merah yang tak terhitung jumlahnya jatuh di langit di atas saat orang-orangan sawah itu tiba-tiba menghilang. Ketika itu muncul kembali, tepat di luar benteng pembentukan mantra, di mana ia mengangkat tangan kanannya ke atas. Ketika hal itu terjadi, keseimbangan baja menjadi semakin besar, dan kemudian, di dalam nampan penimbangan, sebuah gambar muncul. Setelah diperiksa lebih dekat, gambar itu terbukti menjadi seluruh pegunungan di mana kota sekte aliran mendalam dibangun menjadi. Kemudian, keseimbangan jembatan baja mulai bergerak, seolah-olah itu menimbang pentingnya pegunungan dan kota. Tanah berguncang dan gunung-gunung bergetar. Kota mulai bergoyang-goyang. Retakan muncul di perisai formasi mantra, seolah-olah langit dan bumi menimbang kota. Setelah proses penimbangan selesai, pegunungan dan kota akan menjadi abu. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam. Untuk gambar aneh orang-orangan sawah, dan gunung-gunung dan kota yang gemetar, membuat sadar bahwa melihat kekuatan cadangan pada tingkat ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditangani oleh Patriark. Aku ingin tahu seperti apa kekuatan cadangan sebenarnya dari Sekte Streamroh. Pikirannya terguncang. Para leluhurnya dari sekte aliran yang dalam memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Mata Patriark Crimson Soul berkedip, dan kemudian dia tiba-tiba menawarkan tangan kanannya dan membantingnya ke tanah. Ledakan yang dihasilkan menyebabkan semuanya bergetar. Batu-batu dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba datang ke udara ketika sebuah altar naik dari sebuah kotak di tengah kota. Dupa surgawi yang tinggi. Patriark Crimson Soul meraung. Pada saat yang sama, seonggok dupa hitam seukuran ibu jari muncul di permukaan altar. Itu memancarkan udara yang sangat kuno, seolah-olah itu sudah ada selama bertahun-tahun yang terhitung jumlahnya. Lebih jauh, itu jelas dinyalakan pada banyak kesempatan di masa lalu. Sekarang, hanya sedikit yang tersisa. Segera setelah itu muncul, ia mulai terbakar, mengirimkan aliran secepatnya hijau yang halus melalui formasi mantra, di mana mereka mulai terbentuk menjadi sebuah gambar. Dasar, mata merah orang-orangan sawah mulai bersinar bahkan lebih terang dari sebelumnya. Hanya butuh waktu singkat untuk citra secepatnya hijau untuk bergabung menjadi bentuk seorang pembudidaya. Dia seperti tampak pria parubaya yang mengenakan jubah Daois dan tutup kepala Daois. Dia sikap makhluk transenden, dan tampak anggun dalam cara yang melampaui dunia fana. Dari aura dan energi yang meledak darinya, dia hampir tampak menyatu dengan langit dan bumi. Fakta, awan darah di langit mulai bergolak, dan puncak gunung ke-9 mulai bergetar. Kemudian pembudidaya setengah baya membuat jarinya, dan semuanya mulai mendistorsi. Keseimbangan batang baja di tangan orang-orangan sawah meledak dengan keras, sehingga tidak mungkin untuk melanjutkan proses penimbangan. Semua orang benar-benar tercengang. Mata pendiri aliran spirit sekte-sekte berkilauan dengan cahaya terang. Dia tahu bahwa kekuatan cadangan sekte aliran yang dalam sangat luar biasa, dan sekarang dia dapat menyaksikannya dengan matanya sendiri, melihat kembali beberapa cerita yang dia dengar, dan langsung menyadari kebenarannya. Kekuatan alam dewa. Hati Bai Xiaochun terguncang. Dia memandang pria yang terbuat dari asap, dan bisa merasakan penganiayaan darinya. Beberapa saat kemudian, dia menyadari bahwa hanya memperhatikan pandangannya dengan rasa sakit, dan menyebabkan pikirannya berputar. Baginya, pemikiran pria ini telah menjadi surga, dan apakah dia sendiri yang di surga? Mata orang-orangan sawah mulai bersinar dengan semakin intens. Membiarkan jeritan yang kuat, ia mengambil sepetak kulit manusia yang dipegangnya di tangan kirinya dan kemudian mengayunkannya untuk menutupi tubuhnya sendiri. Dalam mata, orang-orangan sawah menjadi seorang anak ketika membuka mulutnya dengan cara yang menakutkan menerjang pria paruh waktu paruh pertama.
Konflik antara dua kekuatan cadangan utama ini menyebabkan semuanya di bawah langit bergetar hebat. Lampu menyala di langit, dan angin besar berhembus disertai dengan dentuman gemuruh. Patriark pendiri Spirit Streamsek tidak ragu sama sekali untuk juga melakukan gerakan mantra, lalu memberikan pukulan ke atas. Aliran roh yang raven. Kata-kata pendiri Patriark disertai dengan suara gemuruh ribut. Seolah-olah dua tangan merobek langit untuk mengungkapkan langit yang cerah dan jernih. Di sana, gambar mengejutkan dari matahari putih bisa dilihat. Di dalam matahari putih ada gagak hitam. Mata gagak terbuka, dan mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian berubah menjadi mode memekan telinga. Bahkan ketika riak mengalir keluar dari gagak, ia mengambil napas dalam-dalam, benar-benar menyerap matahari putih. Kemudian menjadi seberkas cahaya seperti bintang jatuh yang menuju ke arah benteng pembentukan mantra. Pilstreamsek, hasilkan kekuatan kadanganmu. Teriak Patriark Crimson Soul, ekspresinya ganas. Salah satu pembudidaya Pilstreamsek disegel di kota, mantan Patriark Pilstreamsek mengertakkan gigi dan kemudian memanfaatkannya. Gemuruh memenuhi semua ciptaan saat langit sekali lagi terbuka di posisi yang sama bertahan di mana matahari putih muncul. Namun, kali ini, yang muncul adalah sesuatu yang sama sekali berbeda, matahari hitam. Berdirinya matahari hitam muncul, ia menciptakan bayangan di mana-mana di bawah ini. Yang paling aneh dari semuanya, di dalam matahari hitam adalah seekor burung yang tampak hampir sama dengan gagak Spirit Streamsek. Namun, gagak ini sebenarnya putih. Semua pembudidaya yang bisa melihat apa yang terjadi terengah-engah. Banyak dari mereka memiliki mata selebar piring. Fakta bahwa kekuatan cadangan dari Sekte Stream Roh dan Sekte Stream Pil gitu membuatnya jelas bahwa kedua sekte itu terhubung entah bagaimana. Mata Bai Xiaochun melebar saat dia melihat gagak putih membuka mulutnya dan memperlihatkan sinar matahari hitam. Kemudian, mata berbinar seolah-olah dengan kebencian terhadap musuh utama itu mengarah ke gagak hitam Spirit Streamsek. Ketika keduanya bertabrakan, ledakan besar mengejutkan segala sesuatu di daerah itu. Leluhurnya sekte aliran darah tiba-tiba mematikan kembali pada rumor yang dia dengar. Gagak Yin Yang. Seharusnya, ketika sekte Stream Roh mulai terjun ke tercapai bawah 10.000 tahun yang lalu, mereka tidak memiliki kekuatan untuk cadangan. Kemudian, mereka bergabung dengan Pilstreamsek, yang ketika mereka tiba-tiba memiliki harta roh. Bagaimanapun, pertempuran ini hampir berakhir, pikir sang patriark. Tidak mungkin sekte aliran mendalam memiliki harta cadangan ketiga. Leluhurnya aliran darah bertukar pandang dengan patriark pendiri Spirit Streamsek, dan mereka mengangguk satu sama lain. Yang benar adalah bahwa mereka dapat melakukan serangan besar-besaran seperti ini sebelumnya. Namun, mereka telah menarik hal-hal untuk memberi roh dan sekte aliran darah kesempatan untuk bertarung bersama. Pada saat yang sama, mereka mampu menghancurkan moral dari sekte aliran mendalam. Conten, tujuan mereka bukan untuk menghapus sekte aliran mendalam, melainkan untuk menyerapnya. Sekarang sekte aliran besar telah mengungkapkan kekuatan cadangan mereka, tidak ada setelah sama sekali yang tersisa dalam perang. Pimpinan pendiri Spirit Streamsek membuat lengan bajunya, dan kemudian berbicara dengan suara sedingin es, sekte aliran mendalam, apakah kamu menyerah? Sekte aliran besar, apakah kamu menyerah? Kata-kata dari leluhurnya aliran darah sekte berma ke segala arah. Secara bersamaan, perintah diturunkan kepada para murid. Raksasa yang didukung oleh murid-murid sekte luar dari aliran roh sekte meraung saat mereka memukul formasi mantra, bergabung dengan bola darah besar yang terdiri dari murid sekte luar dari sekte aliran darah. Sebuah ledakan besar muncul dari serangan besar pertama ini. Para pembudidaya di dalam kota sekte aliran besar mengalami kesulitan melanjutkan kekuatan pembentukan mantra, dan dibiarkan gemetaran. Dan itu hanya dari serangan oleh para murid sekte luar. Angka-angka yang menyimpang dari basis kultivator aliran sekte aliran mendalam dalam penyimpanan. Pada saat yang sama, para murid sekte luar berteriak serempak, sekte aliran mendalam, apakah kamu menyerah? Suara mereka seperti guntur yang menggetarkan hati dan pikiran para pembudidaya sekte aliran mendalam. Sebelum mereka bahkan bisa mulai melakukan beberapa latihan pemulihan untuk pulih,
Gelombang mayat yang disempurnakan, gargoyle, kereta perang dan binatang buas permainan maju dalam serangan besar kedua. Serangan itu bahkan lebih intens dari serangan sebelumnya, dan melepaskan tekanan yang lebih besar dari yang sebelumnya. Para penanam sekte arus besar merasakan seolah-olah dasar kultivasi mereka akan hancur berkeping-keping. Bahkan para patriark dimasukkan. Semua orang sadar bahwa serangan yang dilakukan oleh kedua sekte hanya akan terus menjadi lebih kuat. Sebelum mereka bahkan punya waktu untuk bereaksi, dan hampir bersamaan dengan serangan kedua, murid-murid sekte dalam dari dua serangan ketiga. Inkarnasi formasi mantra dari sekte Stream Roh dan sihir mirip belalang dari sekte aliran darah terbentuk bersama menjadi sesuatu seperti pedang tajam yang menebas formasi mantra. Sekte aliran besar, apakah kamu menyerah? Teriakan mereka menyebabkan seluruh kota bergetar. Perisai pembentukan mantra terdistorsi, dan para penanam sekte aliran mendalam bergetar hebat. Basis kultivasi mereka tidak bisa mengambil lebih banyak. Serangan ketiga bahkan lebih kuat dari yang lain, dan banyak pembudidaya berwajah pucat di dalam formasi bahkan mulai lay. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk beristirahat atau bahkan untuk sewaktu-waktu. Hal-hal belum berakhir. Kemudian datanglah para terpilih dan para penguasa puncak dari 7 puncak gunung di tepi selatan dan utara Spirit Stream Sect, dalam bentuk raksasa pembinaan mantra yang sangat besar. Di sisi mereka adalah orang-orang sezaman mereka dari 4 puncak gunung sekte aliran darah. Serangan kuat keempat. Serangan ini sama sekali berbeda dari 3 yang pertama. Itu seperti menusuk belati ke jantung orang yang sedang jelek. Formasi mantra bergetar, dan para pembudidaya yang mendukungnya dari semua mulai batuk darah. Sekali lagi, tidak ada pilihan lain bagi mereka selain membiarkan pembentukan mantra menyusut. Berikutnya adalah raksasa formasi mantra dari Gunung Daosit termasuk Bai Xiaochun. Bergabung dengan mereka adalah penguasa dan tetua darah dari Blood Stream Sect. Raungan yang menyerang serangan besar saat mereka melepaskan kelima kalinya. Serangan itu melepaskan kekuatan yang bahkan lebih besar dari semua serangan sebelumnya. Bai Xiaochun bergabung dalam seruan guntur saat formasi mantra terdistorsi, dan kemudian menyusut lagi. Gunung-gunung di daerah itu runtuh, dan kota itu tampak dalam bahaya besar hanya runtuh. Lebih banyak darah tumpah dari mulut para pembudidaya yang memperkuat formasi mantra, lorong-lorong kinya terluka signifikan. Beberapa dari mereka lay sehingga harus diganti. Ketika itu terjadi, teriakan nyaring roh dan sekte aliran darah mencapai telinga mereka. Sekte aliran besar, apakah kamu menyerah? Hati para penggarap sekte aliran besar berdebar di dada mereka, tapi sebelum mereka tidak dapat melihat diri kembali, serangan besar menuju ke arah mereka. Serangan itu datang dari lebih dari 100 tetua utama dari kedua sekte. Mereka tidak menahan apapun saat mereka melepaskan serangan yang paling kuat ke formasi mantra. Formasi mantra bergemuruh ketika retakan menyebar. Itu menyusut lagi. Daerah luar kota. Lebih banyak pembudidaya di dalam batu darah, dan banyak dari mereka terjerumus ke dalam ketidaksadaran. Emosi utama dalam benak kebanyakan pembudidaya di kota adalah keputusan. Namun, serangan lain sudah masuk. Dasar budidaya repair darah dan penanam eselon lama meledak. Kartu drum tanpa ragu-ragu. Secara visual, serangan besar ketujuh tampak seperti bintang jatuh yang menghantam benteng formasi mantra. BOOOOOMMM. Kerusakan pada formasi mantra menyebar lebih jauh. Dinding-dinding kota mulai runtuh, menonton para petani sekte Stream Sekte yang kelelahan dan pahit di dalam. Beberapa pembudidaya yang telah mendukung pembentukan mantra segera menangani tubuh dan jiwa. Area yang tercakup oleh formasi mantra menyusut lagi, meninggalkan banyak pembudidaya di luar perlindungannya. Beberapa pembudidaya itu pernah menjadi anggota Pil Stream Sect. Mereka hanya bisa duduk diam di sana dengan gigi terkatup. Mereka tidak memiliki keinginan untuk dianggap sebagai bagian dari sekte aliran mendalam lagi. Kemudian, serangan besar terakhir. 6 patriark sekte aliran darah dan 4 dari Spirit Stream Sekte bergabung bersama untuk serangan ke-8. Mereka seperti 10 dewa, dan suara mereka yang membebaskan pertempuran mereka seperti guntur dari surga. Sekte aliran mendalam, apakah kamu menyerah? Udara hancur, dan tanah bergetar hebat.
Saat serangan 10 patriark menghantam formasi mantra, para patriark dari sekte aliran mendalam meraung dan tidak menahan apapun untuk melawan. Boom terdengar terus-menerus. Lebih dari kota-kota sekarang, dan semua patriark dari sekte aliran mendalam dibiarkan batuk darah. Wajah mereka pucat, dan tubuh mereka lay. Mereka tampak lebih tua dari sebelumnya, dan bahkan patriark Crimson Soul terhuyung mundur, darah menyembur keluar dari mulutnya. Pada saat itulah sisa-sisa Pilstream Sekte melepaskan serangan kuat mereka sendiri. Sebuah tungku pil besar tembok benteng pembentukan mantra, dan puluhan ribu pembudidaya di belakangnya menyerang dengan meninggalkan bunuh diri. Teriakan kuat untuk mengatasi udara. Sekte aliran besar, apakah kamu menyerah? Salah satu pembudidaya dalam Pilstream Sekte adalah seorang wanita muda dengan kerudung putih kasar. Wajahnya tidak jelas, tapi matanya terlihat, dan itu sangat indah. Hampir semua pembudidaya di Pilstream Sekte terobsesi dengannya. Di dalam lautan manusia itu, dia seperti mutiara di pantai, gemerlap dan indah. Boom menggema saat formasi mantra bergetar. Ketika tungku pil itu menabraknya, ada celah besar yang terbuka. Patriark Crimson Soul merentangkan tangan lebar-lebar, dan kekuatan lingkaran besar basis budidaya Naschen Soul meledak saat bergabung dengan sisa-sisa yang tersebar dari para pembudidaya sekte Stream Sekte besar yang memberi kekuatan pada formasi mantra. Namun, saat itulah Bai Xiaochun memperhatikan sesuatu di udara di atas formasi mantra. Membelalak ketika dia menyadari bahwa dia sedang melihat monyet yang sangat akrab. Monyet tua itu memegang sebuah tongkat besar yang diangkat di atas kepala. Mata berkedip-kedip dengan cahaya kuno, serta martabat yang bisa mengguncang langit dan bumi, menghancurkan tongkat itu ke bawah. Sekte Stream yang besar, apakah kamu menyerah? Raung suara kuno yang terdengar. Formasi mantra bergetar hebat, dan akhirnya, meledak. Gelombang kejut meledak ke segala arah. Patriark Crimson Soul batuk seteguk darah. Para pembudidaya lain dari sekte aliran mendalam semuanya basah oleh darah dari berbagai luka. Pada saat yang sama, sesuatu melesat ke kota, sesuatu yang bergerak gitu cepat sehingga tidak mungkin bagi siapapun untuk melihatnya dengan jelas pada awalnya. Hanya ketika itu mendarat di altar di tengah kota itu mungkin untuk mengatakan bahwa itu adalah kelinci. Mata kelinci itu berkilau dengan cahaya misterius saat ia mengambil dupa dari altar dan sekitarnya. Ketika itu terjadi, pria parubaya yang melawan orang-orangan sawah itu tiba-tiba menghilang. Kemudian orang-orangan sawah melihat ke bawah, memancarkan energi yang hanya bisa dimiliki oleh kekuatan cadangan terdalam dari sekte. Energi itu terkunci pada patriark yang terluka dari sekte aliran mendalam, membuat kemungkinan bagi mereka untuk bergerak. Segala sesuatu yang terjadi terlalu cepat untuk dilayani. Monyet itu muncul, membuka formasi mantra, lalu menjelajahi dupa, dan akhirnya orang-orangan sawah mengirim energi yang menghancurkan. Itu semua terjadi dalam waktu beberapa saat. Mata Bai Xiaochun melebar saat dia membocorkan kelinci di altar. Tiba-tiba, dia mendapat firasat yang sangat buruk. Saat itulah Bai Xiaochun tiba-tiba menyadari bahwa banyak pembudidaya dari dua sekte semua bersaing satu sama lain untuk memasuki kota. Itu bahkan benar dari sisa-sisa Pilstream Sekte di sisi lain, dipimpin oleh wanita muda kerudung. Bai Xiaochun menggantung pahanya. Pertempuran jasa. Siapapun yang masuk ke kota lebih dulu akan mendapat hadiah besar. Tiba-tiba terinspirasi, ia meraung dan menembak dengan kecepatan tinggi. Berwiser memahami apa yang dipikirkannya, dan yang mendorongnya. Bai Xiaochun terbang ke depan, sayap mengepak meluncur melintasi medan perang seperti meteor. Dia segera melewati semua orang, dan kemudian dengan cepat melangkah ke tembok kota yang hancur. Sekte aliran besar, apakah kamu akan menyerah? Gema teriakannya menyebabkan hati Patriark Crimson Soul dipenuhi dengan kepahitan. Dia melihat sekeliling pada para pembudidaya sekte Stream mendalam, dan kemudian ke Bai Xiaochun. Dia tahu bahwa setelah menyerah, dia harus menemukan metode untuk menyelesaikan perbedaan di antara mereka berdua. Bahkan saat mata kedip, para patriark lainnya menggenggam tangan dan berkedip pada Bai Xiaochun. Kami menyerah. Segalanya menjadi panas sewaktu-waktu, dan kemudian meletuskan ledakan dari roh dan sekte aliran darah.
Para penanam sekte arus besar menghela nafas, dan alis Bai Xiaochun terangkat ke atas dan ke bawah dalam kegembiraan. Sambil mengangkat dagunya, dia lengan bajunya dan dengan bangga berkata, dengan menjentikkan jari, aku, Bai Xiaochun mengurangi aliran mendalam. Sebelum dia bisa selesai berbicara, kepala kura-kura kecil muncul dari tasnya memegang dan melihatnya.